Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa kalian, ya, kita teruskan kuliah kita tentang kebijakan kependudukan ini. Kuliah yang lalu kita sudah bicara soal ICPD 1994 dan kemudian ini terus berlanjut, ya, yang kita sebut dengan adanya new paradigma baru, ya, paradigma baru dalam population policy. Teorinya ini juga berlanjut dari teori-teori yang revisionis yang sudah kita bicarakan kemarin, dan sekarang berlanjut dengan paradigm shift, ya, 1990. Ya, 1990-an lah sudah mulai, yaitu tadi dengan adanya ICPD dan terus berkembang. Intinya adalah jika human right itu dilaksanakan dengan baik, meningkat, indikator-indikator human right yang meningkat, maka itu bisa dilakukan dengan melalui population dan development. Jadi kependudukan dan pembangunan, dua hal itu suatu hal yang bisa terpadu bersama-sama untuk membangun human right. Jadi dua itu tidak bisa dikotomikan, dibenturkan, tapi dua-dua saling berkolaborasi, bersinergi untuk membangun yang disebut dengan human right. Jadi human right ini teorinya adalah human being and human right are at the center of concern for sustainable development. Jadi kata kuncinya adalah pembangunan berkelanjutan, sustainable development. Ini sudah didengungkan semenjak ICPD 1994. Terus berkembang teorinya itu, di mana polisinya adalah meningkatnya human right, ya, kemudian terutama, ya, kesetaraan dan keseimbangan gender itu terus berlanjut, pemberdayaan wanita terus sustain, diteruskan sebagai kunci dari suatu kebijakan pembangunan dan juga pengembangan pembangunan, ya, sebagai suatu program-program yang berhubungan satu sama lain. Nah, kita tahu ada old paradigm, ya, paradigma lama yang berkaitan dengan reproductive health policies, yaitu pertama family planning, unmet need for contraception. Ya, jadi kita Indonesia juga termasuk yang itu walaupun pada awalnya masih dalam paradigma lama tahun 80-an, kita sudah mengembangkan family planning sebagai unmet needs for contraception. Kemudian yang kedua, maternity care, ya. Maternity care ini diantaranya antara lain adalah antenatal care, ya. Jadi perlindungan setelah wanita itu melahirkan anaknya, perlindungan terhadapnya, ya, dan kemudian safe childbirth, jadi perlindungan terhadap anak-anak yang dilahirkan itu, dan juga postpartum care. Jadi sesudah melahirkan itu bagaimana perlindungan kesehatan ibu dan anak dikembangkan, maka disitulah di puskesmas kita sudah melaksanakan program-program KIA tahun 80-an melalui puskesmas, sehingga ada seksi KIA dilaksanakan oleh para bidan untuk mengendalikan kualitas ibu dan anak. Yang ketiga adalah child health care, jadi perlindungan kesehatan anak, ya, dengan antara lain memberikan susu melalui breastfeeding, ya. Breastfeeding ini menyusui, ya. Jadi mempromosikan menyusui, ya, jangka waktu tertentu 6 bulan, setahun, ya, bahkan agama menganjurkan menyusui itu sampai umur 2 tahun supaya pada saat menyusui itu tidak akan terjadi pembuahan, karena tidak meningkat hormon-hormon yang berkaitan untuk proses pembuahan. Jadi itu memang namanya disebut dengan KB alam. KB alami dengan menyusui terus-menerus itu untuk mencegah terjadinya kehamilan yang waktu cepat. Kemudian nutrition, memberikan nutrisi dan memonitor pertumbuhan melalui KMS. Kita mengenal ada kartu menuju sehat di tren itu,
tren kenaikan berat badan ditimbang, ya. Biasanya itu dilakukan setiap minggu melalui penimbangan balita, ya, program-program bina keluarga balita itu dilakukan ya, di Posyandu, dan kemudian immunization atau imunisasi ini dilakukan, dan juga perlindungan terhadap penyakit, terhadap kesakitan, misalnya serangan malaria dan sebagainya. Nah, kemudian ditambahkan lagi dalam new paradigm, dari paradigma yang lama dengan new paradigm, ya, yaitu berkaitan dengan gender discrimination. Jadi bagaimana diskriminasi gender itu dapat dihilangkan, ya, termasuk adalah sex selective abortion. Jadi aborsi yang harus dilakukan secara selektif, yang memang diperlukan untuk keselamatan manusia, ya. Jadi medical indikasi, ya, ada indikasi medis yang harus menjadi dasar landasan untuk dilakukannya abortion, ya. Kemudian berkaitan dengan alokasi untuk penyediaan makanan tambahan, makanan untuk kesehatan, dan kemudian juga pemberian pendidikan melalui bina keluarga balita, sehingga anak-anak mendapatkan pendidikan sambil bermain, sehingga mereka terstimulan sistem cerebrumnya, sistem sarafnya untuk lebih cerdas. Yang kedua adalah violence against women. Jadi ini juga perlu dilakukan upaya-upaya perlindungan, kebijakan perlindungan dari gangguan, ya, terhadap wanita, baik yang sifatnya itu gangguan yang tidak menyenangkan secara fisik, mental maupun dengan kata-kata, ya, seperti child pornography, ya, kemudian commercial sex, female genital mutilation, spouse abuse, and incest. Ini hal-hal yang terjadi dalam masyarakat modern yang harus kita kontrol dan kita ingatkan supaya tidak menjadi sesuatu yang berlangsung di masyarakat. Kemudian berkaitan dengan adolescent sexuality ini juga menjadi penting. Dan kemudian yang keempat, reproductive right regarding marriage and childbearing. Ya. Ini penting sekali supaya dalam suatu rumah tangga itu, ya, perlindungan terhadap reproduksi itu dapat terjaga. Jangan juga suami melakukan kekerasan, ya, pemaksaan terhadap istri, itu juga hal yang berbahaya. Yang kelima adalah gender equity dan equality. Ini sudah kita pahami. Dan yang keenam adalah unintended pregnancy, yaitu emergency contraception. Jadi kontrasepsi yang sifatnya emergency yang dilakukan, ya, jika dalam keadaan emergency, orang yang diperkosa misalnya, dia tidak mau hamil, ini gimana ini untuk agar dia diberikan emergency contraception, dan kemudian safe abortion atau aborsi yang aman, ya, untuk indikasi-indikasi medis. Yang ketujuh, chronic complication, ya, of pregnancy and childbirth, ya. Jadi komplikasi yang sifatnya kronik itu, ya, bagi mereka yang hamil dan juga anak-anak yang dilahirkan, itu perlu perlindungan, perlu health produktifnya dijaga, ya. Dan kemudian yang kedelapan adalah sexually transmitted disease, penyakit-penyakit yang ditransmisikan oleh hubungan seksual, ya. Dia bisa bersifat acute infection, jadi infeksi yang akut, ya, atau juga chronic complication yang mengakibatkan infertility, artinya mandu, ya, karena dia mengalami chronic complication, infeksi di alat-alat seksualnya, ya, yang kronik, yang terus-menerus mengakibatkan dia mandul. Dan kemudian juga bisa terjadi cervical cancer, jadi kanker di serviks, di serviksnya wanita. Dan juga bisa terjadi yang ke-9, HIV/AIDS. Ini
yang berkembang di dunia saat sekarang ini berkaitan dengan reproductive health policies. Nah, kalau kita lihat kebijakan beberapa negara terhadap fertility atau kelahiran, ya, dan akses untuk mendapatkan kontrasepsi dari tahun 76 sampai 1994, ya, mulai dari International Conference di Teheran, ya, sampai dengan ICP di Kairo, ya, 1994, dan 2 tahun kemudian kita melihat trennya seperti ini. Ya. Pertama, ya, kita melihat dari dua sisi. Sisi pertama adalah kebijakan, ya, kebijakan untuk disebut dengan lower fertility, ya, jadi kelahiran yang rendah, ya, kelahiran yang rendah, ya, di semua negara, dan kemudian juga dibandingkan dengan sub-Sahara dan Afrika, negara Afrika lah. Ya. Kemudian direct support for family planning, kemudian dengan support melalui family planning. Pada kebijakan rendahnya angka kelahiran, ya, itu sebelum ada intervensi dari family planning, ya, itu seluruh countries, ya, seluruh negara itu tahun 1976 itu 26%, hanya 26% negara, seluruh negara. Tahun 89 meningkat 38%, jadi kira-kira 12% penambahannya negaranya, dan 1996 itu hanya bertambah 7%, jadi 45%. Nah, kalau kita lihat di negara Afrika, di Sahara Afrika, itu tentu lebih rendah lagi, ya, pada 1976 25%, tahun 89 hampir 7%, ya, dia malahan lebih tinggi, dan juga pada 1996 dia juga lebih tinggi, 97%, 67%. Nah, setelah dilakukan bantuan melalui family planning, diadvokasi, informasi, edukasi melalui family planning program, ya, sebagai direct support for family planning, maka untuk seluruh negara tahun 1976 itu, ya, kita bandingkan dia meningkat menjadi 55%, ya, 55%. Sebelum dan sudahnya itu kita lihat setelah intervensi dengan direct support itu 55%, dan kemudian tahun 1989 itu 72%, dan 1996 itu, ya, 79%. Sub-Sahara itu yaitu juga 50%, 76%, dan 83%. Termasuk adalah negara-negara yang sedang berkembang. Jadi inilah yang memang penting sekali, fungsi family planning ini yang kita lihat sebagai upaya-upaya untuk meningkatkan berkaitan dengan fertilitas, penurunan fertilitas, ya, penurunan fertilitas, kebijakan penurunan fertilitas yang harus dilakukan, ya. Jadi sebelum dilakukan intervensi dan sudah itu terlihat, ya. Pada tahun 1976 sebelumnya itu, ya, sudah intervensi, tahun yang sama dia meningkat, dan seterusnya. Artinya apa? Kontribusi family planning sangat besar untuk menurunkan angka kelahiran. Saya rasa ini saja dulu, ya, yang dapat saya sampaikan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.